Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Blora mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Blora akan menyampaikan perkembangan dan kebijakan terkait COVID-19 di Kabupaten Blora. Monitoring data COVID-19 per hari Minggu tanggal 19 April 2020 pukul 13 WIB sebagai berikut. 1. Monitoring data COVID-19 ODP dalam kurung proses pemantauan 119. Meninggal positif COVID-19 1 orang. 2. Pasien dalam pengawasan PDP per 19 April 2020 pukul 10.46 WIB, total 6 pasien, selesai pengawasan 3 orang pasien, meninggal, hasil lab PCR belum keluar, kosong, meninggal, hasil negatif 1 orang, proses pengawasan 2 orang. 3. Jumlah pemudik per 17 April 2020, kami ulangi, jumlah pemudik per 19 April 2020 pukul 21 WIB sejumlah 20.940 orang. Dengan memperhatikan perkembangan terkini terkait coronavirus disease atau COVID-19, kami beserta jajaran Forkombina Kabupaten Blora selalu berpesan kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak, tingkatkan imunitas tubuh, untuk sementara waktu tidak bersalaman, tidak berkumpul, dan terapkan pola hidup sehat. Bahwa kami pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan untuk pelayanan hukum di Kejari Blora, tetap melakukan pelayanan seperti biasa, untuk perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, persidangan dilakukan secara online, jaksa, para saksi berada di kantor Kejaksaan Negeri Blora, hakim di pengadilan, kemudian terdakwa berada tetap di rutan. Untuk pelayanan pengambilan barang bukti pelanggaran tilang, pihak Kejari Blora telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, jadi masyarakat dapat langsung mengambil barang bukti di kantor Pos Blora. Pelayanan hukum di Kejari Blora juga menggunakan sistem online diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan, badan hukum, secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat, informasi, dan aduan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara maupun permasalahan hukum lainnya. Untuk pengaduan, adanya tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara online juga, tidak perlu hadir ke kantor melalui aplikasi Epitsus dengan website pitsuskejariblora.com, dan website Kejaksaan Negeri Blora adalah https://kejariblora.go.id. Selanjutnya, apabila masyarakat Blora membutuhkan informasi atau data terkait COVID-19, maka bisa mengakses ke corona.bloracup.go.id dan hotline 0296 530 0119 dan 085 72 dan mohon jangan menyebarkan dan percaya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Pastikan bahwa berita tersebut adalah benar terlebih dahulu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita upayakan hari ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya, informasi akan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Bapak Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu,
Saudara-saudaraku, masyarakat Blora, dimanapun berada yang bisa menyaksikan kegiatan ini, rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terbaru mengenai perkembangan COVID-19 khususnya di Kabupaten Blora. Pertama, kami mohonkan izin Bapak Bupati Blora, Bapak Joko Nugroho, tidak bisa hadir secara pribadi saat ini. Beliau sedang ada tugas, khususnya juga dalam rangka persiapan kegiatan penanganan COVID di lapangan, mengecek kesiapan baik di rumah sakit maupun di klinik maupun di puskesmas. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Bupati tidak bisa hadir pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dan rekan-rekan media, seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Andi dari Kejaksaan, akhirnya Blora sekarang menjadi zona merah karena sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium PCR. Jadi mulai saat ini Blora sudah 1 positif dan dinyatakan PCR reaktif secara laboratorium. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 April yang lalu. Rujukan dari Rumah Sakit Umum Blora dan dirujuk ke Muwardi. Almarhum ada riwayat penyakit penyerta yaitu gagal ginjal. Ya. Jadi meninggal pada hari Kamis tanggal 9 April yang lalu. Jadi sekali lagi penderita laki-laki usia sekitar 30-an, wilayahnya di Kecamatan Blora. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus semuanya waspada. Sudah ada yang positif terkonfirmasi secara laboratorium. Tindak lanjut berikut, kami dari tim kesehatan sudah mulai tadi malam, ya hari ini, sudah melakukan tracing atau penelusuran kontak. Siapa saja almarhum pernah berkontak. Dan secara data sampai hari ini, almarhum sempat kontak di beberapa pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Sehingga sampai hari ini pun kami masih mendata beberapa tenaga medis maupun para medis yang kontak dengan almarhum. Mohon dukungan doanya, ada beberapa yang memang sudah kita isolasi karena kontak dengan almarhum. Mudah-mudahan tidak menular ke rekan-rekan tim medis, ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kami ingin memberikan masukan khususnya untuk teman-teman di rumah sakit. Jadi karena memang tracing ini kita menelusuri siapa saja yang pernah berkontak dengan almarhum. Jadi memang ada beberapa yang sudah kita isolasi secara intensif mulai hari ini tadi. Ya, jadi sekali lagi mohon dukungannya, mohon doa dari Bapak Ibu semua, semoga kalau tidak menular, tidak menyebar ke teman-teman kita, khususnya di medis ya. Untuk masyarakat sekitar, saya ingatkan tidak usah takut berlebihan selama kita tidak kontak erat, ya. Selama kita tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, saya rasa jangan takut berlebihan. Untuk keluarga almarhum, kami atas nama pemerintah daerah turut berbelasungkawa, semoga segera diberikan kekuatan
keikhlasan, penghiburan untuk mereka. Dan sekali lagi Bapak Ibu masyarakat sekitar, kita tidak boleh mendiskriminasi kepada keluarga almarhum. Keluarga almarhum merupakan kontak tracing pertama yang akan kita lakukan penelusuran. Mulai hari ini tadi ya, akan kita tes, mudah-mudahan juga tidak ada yang tertular. Jadi sekali lagi, kontak tracing pertama pada keluarga almarhum, kontak erat, dan petugas kesehatan baik di puskesmas, saya tanya ada yang dari rumah sakit Blora maupun rumah sakit Permata. Itu untuk kasus yang positif confirm di wilayah Kecamatan Blora. Kemudian saya ulangi lagi, kasus kedua dari wilayah Cepu, pendatang dari Cepu. Orang ini datang tanggal 16 yang lalu, Kamis ke Kentong Cepu, pasca perawatan rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit haji. Tetapi diagnosanya sekali lagi bukan COVID. Ya panas, sekali lagi panas itu banyak ya. Tapi oleh tim desa dipantau dan oleh tim puskesmas, waktu kemarin hari Sabtu secara rapid positif ya. Dan sudah kita rujuk di Rumah Sakit Cepu saat ini, dan segera besok akan kita lakukan swab untuk kita periksa PCR. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, rapid test itu artinya rapid secara cepat melalui pemeriksaan darah. Itu hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit kita bisa tahu. Tetapi keakuratannya kurang ya, sensitivitasnya tidak maksimal. Yang dipakai oleh WHO adalah pemakaian PCR, polymerase chain reaction, atau pemeriksaan cara kerja replikasi DNA. Ini yang direkomendasi oleh WHO. Jadi seseorang positif tidak harus melalui PCR. Walaupun rapid positif harus diulang di pemeriksaan PCR. Nah, mudah-mudahan yang di Cepu belum tentu positif, itu yang kita doakan. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan, dua kasus yang kemarin sempat mungkin membuat resah, pertanyaan dari masyarakat dan rekan-rekan wartawan. Saya mohon maaf kalau HP saya tidak saya jawab, karena saya sejak tadi pagi mungkin ada 25-30 yang harus ngebel, saya tidak jawab. Saya nunggu harus saat ini saya klarifikasi tentang dua kasus ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rapid test itu hanya screening awal, deteksi awal. Jadi tes antibody. Kalau positif itu artinya kira-kira ada antibody yang melawan ada virus yang masuk dalam tubuh. Akan tetapi kelemahannya rapid test itu tidak bisa mendeteksi kalau infeksinya, kita ada virus masuk dalam tubuh, infeksinya kurang dari 7 hari, tidak bisa mendeteksi. Mungkin negatif, tapi itu negatif palsu. Gitu ya. Jadi ya memang kalau rapid test wajib, walaupun sudah positif, wajib di swab. Kalau dinyatakan positif itu berarti sudah swab PCR. Itu yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu dan rekan media. Sampai detik ini yang sudah terkonfirmasi positif hanya satu. Mudah-mudahan tidak nambah ya. Jadi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya buka langsung saja tanya jawab. Mungkin saya sampaikan ya 3 saja. Silakan. Dari mana? Apa yang ditanyakan? Yang pertanyaan yang lain jangan sama ya. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya. Terima kasih Pak. Febrian Chandra dari detik.com Pak.
dari keluarga korban yang meninggal itu, yang positif COVID itu Pak, apakah sudah dilakukan rapid test dan hasilnya seperti apa Pak? Tadi Bapak ungkapkan bahwa rapid test hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, itu sudah jadi. Terus yang kedua, untuk tenaga medis Pak yang pernah kontak, itu tadi Bapak ungkapkan bahwa itu harus dilakukan isolasi. Nah, itu isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit atau seperti apa? Seperti itu Pak Lirik. Terima kasih. Langsung dua nanti ya. Awas langsung saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. Oke. Apakah keluarga dan kontak terdekat sudah dilakukan? Sudah hari ini. Dan saya nyatakan ada satu yang positif. Ya, sudah staf saya sudah melaporkan ada satu yang positif. Saya tidak tahu siapa, tapi satu positif Pak. Kemudian medis ya, isolasi mandiri. Ya, ada yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, ada isolasi yang sudah di rumah sakit. Oh, saya tidak hafal ya, datanya cukup banyak, karena di tracing juga, saya tadi telepon direktur cukup banyak ya, masih didata. Rumah sakit Blora dan Permata, Puskesmas Blora. Jadi sekali lagi, isolasi itu di rumah pun bisa, asal gejalanya masih ringan ya, batuk, pilek, demam masih cukup, SOP-nya masih bisa di rumah. Kecuali sudah sedang dan berat yang perlu perawatan, pengawasan, itu sudah ada pneumonia, itu harus di rumah sakit. Jadi sekalipun katakanlah rapidnya positif, tetapi dia tidak ada gangguan pneumonia yang berat, bisa isolasi di rumah. Kalau di rumah sakit, Bapak Ibu tahu ruang isolasi kita terbatas. Ya bahkan sekali lagi rumah sakit ini sudah hati-hati, sudah tidak aman. Virus tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi justru asal bisa mengisolasi diri di rumah dengan baik, menjaga jarak, memakai masker, saya rasa itu lebih aman. Di rumah pun harus jaga jarak, misalnya isolasi dengan keluarga, kamar tersendiri kalau memang ada gejala. Begitu Mas ya, dari DT. Oke, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dari Jawa Pos Radar Kudus. Sampai saat ini total rapid yang masih ada berapa Pak? Yang pertama. Kedua, yang sudah digunakan itu berapa? Untuk ruang isolasi juga, sekarang itu dari total yang ada berapa dan yang sudah digunakan berapa? Untuk keluarga sendiri yang sudah dites itu ada berapa? Dan yang terakhir adalah kapan isolasi yang sudah disiapkan di daerah selatan itu gunakan? Terima kasih. Terima kasih Mas Subekan dari Jawa Pos ya. Berapa rapid test yang sudah kita kerjakan? Di tahap pertama sudah 90 rapid test dan tidak ada yang positif. Dan mulai hari Rabu atau Kamis kemarin kita sudah mendapatkan tambahan kira-kira 320 tes. 320 tes yang kita bagi di 16 kecamatan, 16 masing-masing puskesmas. Satu puskesmas ada 20 tes. Hampir, saya belum punya datanya valid sampai hari ini ya, berapa yang digunakan. Tapi yang jelas ada yang positif sudah. Setahu saya baru 2. Ya, 2. Yang baru kita bagi kemarin 320 tes, 2. Berarti sisanya masih banyak. Tapi juga belum semuanya kita pakai. Jadi rapid test itu kita berikan prioritas satu pada OTG yang kontak langsung, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala tapi dia kontak dengan penderita positif. Orang dengan pemantauan, PDP, dan petugas. Saya ulangi itu ya, saya banyak ditanya, Pak saya boleh minta rapid, kalau tidak ada risiko ODP, PDP atau tidak kontak ya
mohon maaf kita belum bisa menyiapkan karena memang ini masih terbatas. Kecuali di daerah lain, di Banten, di Jakarta mungkin sudah ada rapid test yang cukup, ya mungkin bisa masyarakat umum bisa memakai. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu masyarakat sekalian, kita masih terbatas, mudah-mudahan segera nanti ada banyak rapidnya, tentunya kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Jadi sekali lagi diprioritaskan pada orang tanpa gejala tetapi kontak tracing, kontak kasus terdepan. Petugas, ya petugas, kemudian keluarga, petugas, ODP dan PDP. Kemudian pertanyaan untuk klinik bakti ya, Mas Subekan. Insya Allah tidak terlalu lama, kita berharap segera diisi karena memang kemarin yang ada kekurangan tenaga medis, dokternya ya ternyata tidak banyak yang mendaftar atau takut ya, saya nggak tahu ya. Tapi kita optimis lah, kita harapkan ada 8 dokter tetapi kelihatannya baru separuh yang daftar. Itu Mas Bekan ya, oke. Kalau jumlah ruang isolasi yang masih tersisa, Pak? Ruang isolasi tersisa, kalau rumah sakit Blora ada 5. Saat ini saya belum mendapat informasi lengkap karena tadi siang juga Pak Nuk masih ngebel saya, ada beberapa tenaga medis yang perlu diisolasi sendiri di dalam. Mungkin sudah terisi penuh ya karena ada kasus positif ini, kontak langsung kita ambil satu-satu siapa yang kemarin kontak. Untuk Cepu saya rasa masih ada, kita punya 5 ruang isolasi. Mungkin saya belum teradit karena setiap jam berubah, setiap jam ada rujukan kita, saya belum mendapat laporan. Tapi begitu Pak, kalau klinik bakti itu kita siapkan sekitar ada 20 tempat tidur. Kita doakan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita pakai sehingga mengantisipasi adanya kasus-kasus yang tidak kita harapkan. Terakhir, yang belum ya silakan. Menambahi soal pasien yang sempat dinyatakan warga Pati, ini kan yang meninggal itu Pak, yang dinyatakan positif ini. Dulu pernah saya sampaikan ke Pak Lilik bahwasanya pasien yang meninggal ini pernah dinyatakan warga Pati, terus ada istilahnya pembenahan. Ini kan waktu pulang kemarin itu Pak, pelayatnya banyak. Yang jadi pertanyaan, pelayat itu apakah diminta untuk isolasi mandiri semua, apakah di rapid test semua, termasuk kata-katanya ada wartawan yang datang. Itu saja Pak. Itu berapalah jumlahnya Pak kira-kira? Terima kasih liputan6.com. Iya, apakah para pelayat juga perlu diisolasi? Saya katakan perlu. Nah, kita semuanya aja harus di rumah kan? Jadi isolasi itu kita semua harusnya juga di rumah. Apalagi yang berisiko. Silakan kalau tidak ada kepentingan apa-apa lebih baik di rumah saja. Minimal 14 hari kalau merasa kontak. Tetapi begini, yang prioritas berisiko adalah kontak klinis 1. Jelas keluarga, petugas itu ya. Kalau misalnya panjenengan melayat tapi katakanlah tidak salaman atau tidak dekat dengan keluarga atau jauh, ya kita lihat resikonya tidak terlalu besar. Tetapi mau isolasi sebetulnya kan semua sudah diingatkan, semuanya kita semua ini semua harus isolasi. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, mending di rumah saja. Begitu ya? Mau bekerja, belajar, beribadah, nah itu isolasi namanya. Siapa lagi kalau bukan kita semua yang akan memutus mata rantai penularan ini. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita semuanya bergotong royong. Ya, ini tidak memandang siapa, kita bisa semuanya bisa kena. Harapan kita semua mau disiplin diri, ya. Untuk apa?
menjaga jarak, untuk menghindari kerumunan, untuk lebih baik di rumah saja, yaitu tadi isolasi. Kalau tidak ada kepentingan, cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya, ini sudah sering dikatakan tadi Pak Rendy juga mengingatkan dari semua. Itu saja, saya rasa mudah-mudahan terus kami mohon dukungan doanya. Ya, terakhir. Penutup Pak, mungkin Pak. Ini meninggal tanggal 9, hari Kamis, tanggal 9. penutup Pak, dengan ditetapkannya satu orang positif COVID ini, status di Kabupaten Blora otomatis menjadi tanggap darurat ya Pak. Lah, di sini kan nanti ada konsekuensinya. Apa yang akan pemerintah Kabupaten Blora ini berikan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang setiap harinya mendapatkan uang itu bekerja harian atau gajinya harian gitu. Dan kapan itu BLT atau apa itu bisa mulai diluncurkan ke masyarakat. Terus yang kedua Pak, apakah dana desa, mengingat ini kita sudah statusnya tanggap darurat, apakah dana desa itu bisa digunakan untuk pengadaan rapid test, mengingat pemudik itu tadi disebutkan sudah 20.000 Pak. Dan saya yakin kalau ini hanya ditangani oleh tim kesehatan, dinas perhubungan dan lain sebagainya, ini tidak mampu Pak. Di desa ini kan mereka yang lebih tahu warganya yang baru pulang dari perantauan seperti yang di Kendong kemarin itu Pak. Ya. Seperti itu Pak Lili, terima kasih. Ya, cukup ya pertanyaannya. Ya, saya jawab yang saya mampu. Jadi intinya begini, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, jadi COVID-19 ini kan tidak hanya membawa dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi yang luar biasa. Dan pemerintah mulai pusat, provinsi, daerah pun sudah memikirkan dampak sampai ke sana. Pertanyaan Mas tadi, apakah kita sampai sudah memikirkan ke sana? Sudah. Ya, jadi untuk jaringan sosial, kemudian dampak-dampak yang lain saya rasa sudah disiapkan oleh pemerintah. Jangan khawatir. Kalau sampai tanggap darurat atau perlu PSBB itu perlu dikaji lebih lanjut. Seperti di wilayah-wilayah lain, Jakarta, Bandung dan sekitarnya, Tegal gitu yang dimaksud. Ya, kita akan pantau lebih lanjut. Nanti tentunya itu perlu kajian. Dan perlu saya sampaikan, yang bekerja di sini bukan hanya Dinas Kesehatan dan Perhubungan. Tim gugus tugas pengendalian ini sudah lintas sektor semuanya, tidak ada yang tidak. Seluruh elemen masyarakat bersatu padu, bergotong royong, karena ini masalah kita bersama, gitu ya. Jadi itu. Untuk dana desa mungkin saya tidak bisa menjawab mungkin, tapi kelihatannya sudah disiapkan juga bisa untuk COVID semuanya. Tapi secara teknis berapanya saya mohon maaf tidak bisa merinci. Tapi yang jelas semua realokasi anggaran itu sudah boleh untuk kegiatan COVID. Begitu Mas? Dinsa sudah menyiapkan. Udah cukup. Terakhir ya. Terakhir terus. Itu SOP kepada pasien Pak. SOP kesehatan kepada pasien. Diinjikan kemarin kejadian bahwa bidan desa itu memberikan obat kepada pasien yang masih di pondok itu ditaruh di depan rumah. Setelah itu pulang. Apakah SOP-nya seperti itu Pak? Sun. Ya, memang kita tidak boleh kontak dengan langsung, ya. Di rumah sakit harus tidak. Itu namanya tadi mencegah jarak, tidak boleh kita. Begitu memang Pak. Jadi walaupun di rumah sakit pun sama, tidak pasti ada jarak. Kita bisa lihat ya, nanti swab pun ada batasan. Nah, kalau tidak nanti tenaganya malah kena. Kan kita tetap menduga dia pasien yang infeksius, gitu ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan Blora tetap aman, tidak ada penambahan kasus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Santi Om.